Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgaman Farezi dan di video ini saya akan menerangkan tentang modul J, yaitu induktansi diri. Tujuan dari praktikum ini ialah 1. Terampil dalam menggunakan alat ukur amperemeter dan voltmeter AC. 2. Cermat membaca hasil pengukuran pada alat ukur amperemeter dan voltmeter AC. 3. Dapat menentukan impedansi dari suatu rangkaian berdasarkan hukum Ohm. 4. Menentukan induktansi diri, suatu kumparan berdasarkan nilai rektansi induktif. 5. Menentukan nilai induktansi dari induktor. 6. Mengamati pengaruh inti besi terhadap induktansi diri suatu kumparan. Lalu, alat-alat praktikum yang digunakan antara lain power supply, bangku hambatan, ampere voltmeter, multimeter, inti besi, kumparan, dan miliampermeter. Selanjutnya yaitu skenario percobaan. Bisa dilihat di sini, ini adalah rangkaian yang akan digunakan dalam percobaan. Bisa dilihat power supply-nya 4 volt terhubung dengan miliampere. Kemudian paralel dihubungkan dengan bangku hambatan 30 ohm. Serial dengan kumparan. Lalu dari kumparan masuk ke power supply. Kemudian terakhir di sini ada multimeter. Jadi ini paralel dengan bangku hambatan. Prosedurnya, pertama-tama atur besar sumber tegangan AC pada harga 2 volt. 2. Set harga resistor box pada 30 ohm. Lakukan pengukuran menggunakan multimeter untuk memeriksa bahwa nilai resistor box tersebut memanglah telah mendekati 30 ohm. 3. Set multimeter digital pada pengukuran tegangan DC. Keempat, dalam kondisi sumber tegangan mati, susun kumparan 1000 lilitan atau 500 lilitan, resistor box, multimeter digital, miliampermeter AC, dan sumber tegangan. Seperti pada gambar yang kita lihat tadi. Yang kelima, hidupkan power supply, lalu catat besar arus dan tegangan pada miliampere meter dan voltmeter. Seperti dilihat pada kedua gambar ini. Yang ini adalah voltmeter dan yang ini adalah miliampere meter. Nah, perlu diperhatikan, untuk percobaan ini, pengukuran nilai V dan I perlu benar-benar teliti. Sedikit ketidaktelitian dapat mengakibatkan perubahan nilai hasil akhir yang sangat besar. Untuk setiap kali pengembalian data V dan I, segera hitung nilai Z. Jika nilai Z yang diperoleh kurang dari nilai R atau resistor box, berarti pengukuran tidak valid dan harus diulang. Yang keenam, matikan power supply lalu ulangi langkah 5 untuk harga sumber tegangan 4 volt dan 6 volt. Selanjutnya, untuk percobaan dengan inti besi itu masukkan inti besi ke dalam kumparan, lalu ulangi prosedur 3-5 dari percobaan sebelumnya. Memasukkan inti besi seperti yang pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, A. Kumparan tanpa inti besi. Di sini bisa dilihat ini adalah contoh tabel data yang didapat dari percobaan tadi. Bisa dilihat di sini V sumber, yaitu di sini ada 2 volt, 4 volt, 6 volt. Di sini ada R dengan 30, 30, 30 dan di sini V dengan 1,4, 2,8 dan 5,4 dan I ada 100, 200 dan 400. Dan sedangkan Z di sini didapat dari rumus ini, yaitu Z sama dengan V dibagi I, di mana V sama dengan tegangan ujung-ujung rangkaian, I sama dengan kuat arus yang mengalir pada rangkaian, dan Z adalah impedansi rangkaian. Langsung ke penghitungan data. Di sini Z sama dengan V dibagi I sama dengan data yang didapatkan dimasukkan ke sini, yaitu sama dengan 1,4 dibagi 100 sama dengan 0,014 ohm. Terus yang kedua, Z sama dengan 2,8 dibagi 200
terus sama dengan 0,014 ohm. Yang ketiga, Z sama dengan 5,4 dibagi 400 dan hasilnya sama dengan 0,0135 ohm. Terus selanjutnya ini menggunakan rumus Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL kuadrat, dan XL sama dengan 2pi kali F dikali L, yang dimana XL sama dengan reaktansi induktif, R sama dengan hambatan murni seluruh rangkaian, lalu L sama dengan induktansi. Nah, di sini ini dikarenakan mau mencari XL, jadi rumus yang ini diolah menjadi XL kuadrat sama dengan Z kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan, nah ini Z ini adalah rata-rata yang didapat dari penghitungan sebelumnya, yaitu 0,014. Maka di sini ditulis 0,014 kuadrat dikurang 30 kuadrat sama dengan 0,000196 dikurang 900 sama dengan akar min 899,99998, dan didapatlah hasil XL sama dengan minus 29 ohm. Dan selanjutnya XL sama dengan 2pi dikali F dikali L. Ini pun diubah menjadi L sama dengan XL dibagi 2pi dikali F, dan F di sini adalah 50 Hz. Jadi di sini tertulis 50 sama dengan minus 29 per 314,16, dan dapatlah hasil sama dengan min 0,09 Henry. Kemudian B, kumparan dengan inti besi. Nah, ini adalah tabel dari data hasil dari percobaan tadi yang dengan inti besi, yaitu di sini V sumbernya tetap sama, terus R-nya juga, dan V-nya ini didapat 1,8, 3,8, 5,8, lalu I-nya 200, 300, dan 500. Kemudian dari Z-nya itu sama dengan rumusnya tadi. Z sama dengan 1,8 dibagi 200 sama dengan 0,009 ohm. Lalu Z sama dengan 3,8 dibagi 300 sama dengan 0,013 ohm. Terus Z sama dengan 5,8 per 500 sama dengan 0,012 ohm. Berikutnya di sini ini juga mencari XL dan L. Maka di sini XL kuadrat sama dengan 0,011 kuadrat dikurang 30 kuadrat sama dengan 0,000121 dikurang 900 sama dengan akar min 899,99998. Jadi XL sama dengan min 29 ohm. Dan di sini L sama dengan 29 dibagi 314,16. Maka di sini sama dengan min 0,09 Hares. Dan ini hasil perhitungan ini sama seperti hasil perhitungan yang tidak memakai inti besi. Mungkin dikarenakan cuma ada sedikit perbedaan tegangan di antara keduanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.